Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Arc 1 dihidupkan kembali ke dunia yang berbeda. Chapter 01, Kematian dan Kebangkitan. Oleh karena itu, kau telah mati. Aku benar-benar minta maaf. Jadi, begitukah? Orang tua itu kemudian membungkukkan badannya. Awan yang bersinar di bagian belakang mulai menyebar. Awan itu menyebar seperti sebuah karpet yang tanpa ujung. Tapi, aku sepertinya sedang duduk di atas sebuah tatami. Ini adalah ruangan sederhana dengan ukuran 4.5 tatami, meskipun tidak ada dinding atau langit-langit yang mengapung di atas awan. Ada sebuah meja makan yang pendek bersama dengan lemari teh, televisi tua dan telepon model lama. Dan di depan mataku adalah seorang Kami-sama, atau setidaknya itulah yang dia katakan. Kami-sama mengatakan kalau aku mati karena kesalahannya, jadi aku tidak merasa seperti telah mati. Jika aku ingat-ingat lagi, saat aku pulang dari sekolah, aku sedang berada dalam perjalanan pulang dan tiba-tiba turun hujan. Aku mencoba untuk mengambil jalan pintas yang berada di dekat taman, kemudian saat itu aku tersambar sebuah pancaran cahaya yang mengeluarkan suara gemuruh. Aku lupa untuk memeriksa ada tidaknya orang di sana sebelum aku menjatuhkan petir. Aku benar-benar minta maaf. Sungguh wajar bagi manusia mati oleh sambaran petir, tapi kali ini benar-benar tidak sengaja. Apakah aku tersambar langsung oleh petir dan mati? Aku mengerti. Jadi ini adalah CRUSASDE, jihad. Lalu apakah tempat ini adalah surga? TL Note, Crusade, jihad. Jika dalam agama Islam mungkin itu seperti mati syahid. Bukan, tempat ini berada di atas surga. Tempat ini adalah tempat di mana dewa berada. Tempat ini dinamakan Realm of Gods, dunia para dewa. Manusia tidak diperbolehkan datang ke sini, tapi kau secara khusus dipanggil olehku. Eram, Mochizuki. Smartphone Arc 1-2 Toya. Mochizuki Toya. Ya, Mochizuki Toya-kun. Kami-sama menuangkan air panas ke dalam teko sambil mengatakan itu dan menuangkan teh ke cangkir teh. Oh, tangkai tehnya berdiri tegak. Namun, sepertinya kau terlihat sedikit tenang. Kau telah mati, aku pikir kau akan terlihat kebingungan dan marah. Karena ini serasa seperti tidak nyata. Rasanya aku seperti dalam mimpi. Untuk mengatakan ini dan itu terjadi, rasanya itu tidak akan membantu. Namun, aku tidak berpikir aku akan mati pada usia 15 tahun. Suara seruputan. Aku meminum teh. Rasanya enak. Jadi, setelah ini, apa yang akan terjadi padaku sekarang? Surga atau neraka, yang mana? Tidak, kau mati karena kesalahanku, jadi aku bisa menghidupkanmu kembali. Kami-sama mengatakannya dengan ragu-ragu. Apa itu? Aku ingin tahu apakah ada masalah. Tidak ada cara yang bisa menghidupkan kau kembali ke dunia asalmu. Maaf, tapi seperti itulah aturannya. Aku benar-benar minta maaf karena kejadian ini, jadi kau dapat dihidupkan kembali ke dunia yang berbeda. Untuk memulai kehidupan keduamu, aku bisa mengerti jika kau tidak setuju, tetapi... Tidak apa-apa. Aku memotong pembicaraannya dengan segera membalasnya. Dan kami-sama menatapku dengan wajah yang penuh kebingungan. Smartphone Arc 1-3 Smartphone Arc 1-4 Aku mengerti keadaan dan posisi Anda saat ini. Dan aku tidak berniat untuk memaksakan kehendakku. Aku berterima kasih karena bisa dihidupkan kembali. Itu saja sudah cukup. Sungguh, dengan kepribadianmu ini, dunia benar-benar telah kehilangan orang yang hebat. Sangat disayangkan. Kami-sama terlihat putus asa. Aku masihlah seorang bocah, jadi aku merasa sedikit malu. Meskipun, aku tidak terlalu keberatan. Setidaknya biarkan aku untuk mengabulkan keinginanmu, walaupun terbatas, mungkin aku bisa mengabulkannya. Yah, bahkan jika Anda berkata seperti itu. Pertama, aku tidak bisa dihidupkan lagi ke dunia tempatku berasal. Nah, jika aku pergi ke dunia yang berbeda, akan lebih bagus jika aku memiliki sesuatu yang berguna. Setelah ini, aku akan pergi ke dunia mana? Dunia seperti apa itu? Dibandingkan dengan duniamu sebelumnya, dunia ini tidaklah berkembang. Kira-kira jika di duniamu sebelumnya, ini disebut dunia abad pertengahan. Yah, walaupun tidak semuanya terlihat sama. Standar hidupku sepertinya telah jatuh jauh. Aku khawatir apakah aku bisa bertahan hidup di tempat seperti itu. Apakah akan baik-baik saja jika aku pergi ke dunia itu, tanpa pengetahuan apapun?
Ada satu yang ku inginkan. Oh, apa itu? Apa itu? Aku akan memberikan apapun. Ini, dapatkah Anda membuatnya sehingga bisa dapat digunakan di dunia yang berbeda? Kataku sambil menariknya keluar dari saku seragamku. Sebuah ponsel, itu seperti sebuah papan logam yang berukuran kecil. Dan juga disebut smartphone. Smartphone ARC 15 ini. Yah, mungkin, ini akan menjadi barang langka. Tapi itu masih akan bermanfaat untukku. Contohnya, sebagian besar Anda bisa melakukannya secara tidak langsung. Panggilan telepon, email, posting pesan di situs, hal-hal seperti itulah. Tidak ada masalah jika hanya bisa membaca. Itu benar, aku akan melakukan persiapan sehingga setidaknya Anda dapat menghubungiku. Itu sudah cukup. Jika aku bisa mengambil pengetahuan dari dunia asalku, ini mungkin akan menjadi senjata yang hebat. Tidak ada kesalahan, tidak peduli apa yang dilakukannya, ini pasti akan sangat berguna. Kau dapat mengisi baterai dengan menggunakan kekuatan sihir dan semacamnya. Jadi kau tidak perlu khawatir jika bateraimu habis. Sihir, apakah ada kekuatan seperti itu di dunia yang akan aku tuju? Maka, mungkin bisa dilakukan jika dengan sihir. Ada, kau tahu, kau dapat menggunakannya nanti. Aku dapat menggunakan sihir. Kedengarannya menarik. Nah, itu tidak akan lama sebelum kau dihidupkan kembali. Terima kasih banyak atas semua yang telah Anda lakukan. Tidak, lagi pula itu semua salahku. Oh, satu hal lagi, aku benar-benar minta maaf. Ketika kami sama dengan lembut mengangkat tangannya, cahaya yang hangat mulai menyelimutiku. Semenjak kau telah dihidupkan lagi, sepertinya tidak akan berguna jika kau sampai mati lagi. Oleh karena itu, aku akan meningkatkan kemampuan dasar dan fisikmu, dan berbagai hal lainnya. Dengan begitu kau mungkin tidak akan mati dengan mudah. Selama smartphone ARC 16 kami sama yang bodoh ini tidak menjatuhkan petir padamu lagi, maka itu akan baik-baik saja. Ucapnya sambil tertawa pada dirinya sendiri. Aku pun jadi ikut tertawa juga. Setelah aku mengirimmu, aku tidak akan bisa ikut campur tangan lagi, karena itu dilarang. Satu hadiah terakhir. Terima kasih. Ini mungkin bukan seperti ikut campur, tapi aku akan memberimu nasihat. Hubungi aku jika kau mempunyai masalah. Kami sama menunjuk smartphone yang berada pada tanganku ketika ia mengatakannya. Aku tahu, aku tidak bisa dengan mudah menghubungi kami sama. Jadi, mungkin itu ketika aku benar-benar dalam masalah. Kalau begitu, sampai jumpa. Kami sama tersenyum dan kemudian aku kehilangan kesadaran. Smartphone ARC 17 Chapter 02, Kebangkitan dan Dunia yang Berbeda. Ketika aku bangun, aku melihat langit. Awan bergerak secara perlahan dan kau dapat mendengar suara kicauan burung dari suatu tempat. Aku kemudian berdiri. Tidak ada rasa sakit. Aku berdiri dan melihat pegunungan dan padang rumput yang terhampar luas. Rasanya seperti berada di suatu tempat di pedesaan. Jadi ini adalah dunia yang berbeda dari duniaku sebelumnya. Smartphone ARC 18 Smartphone ARC 19 Aku melihat pohon besar dari kejauhan. Aku pikir ada jalan di dekat itu. Untuk saat ini, apakah aku akan bertemu seseorang di sepanjang jalan ini? Aku memutuskan untuk mulai berjalan menuju pohon besar itu. Tidak lama kemudian, aku melihat persimpangan jalan. Nah, sekarang jalan mana yang harus aku lalui? Tapi, aku bingung apakah aku akan pergi ke arah kanan di mana pohon besar itu berada atau ke arah kiri. Jika aku pergi ke arah kanan, itu akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan jika aku pergi ke arah kiri, itu akan membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk mencapai kota. Jika itu yang terjadi, aku benar-benar bingung. Sementara berpikir seperti itu, smartphone yang berada di dalam saku tiba-tiba berbunyi TL Note. Suara dari smartphone itu adalah nada dering. Ketika aku mengambil smartphoneku, aku melihat panggilan dari kami sama. Halo, oh, itu terhubung. Tampaknya kau tiba dengan selamat. Ketika aku meletakkan smartphone ke telingaku, aku mendengar suara kami sama. Beberapa saat yang lalu kita baru saja berpisah, namun aku sudah merasa bernostalgia. Aku lupa mengatakan bahwa peta dan arah pada smartphone-mu telah disesuaikan dengan dunia ini. Jadi tolong gunakanlah dengan baik. Begitukah? Itu akan sangat membantuku. Aku baru saja tersesat. Seperti yang kuduga. Tadinya aku akan mengirimmu langsung ke kota, tapi aku takut akan menyebabkan keributan. Sebuah tempat yang jauh dari orang-orang,
dalam hal ini, aku benar-benar bingung harus mengirimmu kemana. Jadi begitu. Aku menjawab sambil tersenyum masam. Tentu saja aku tidak tahu harus pergi kemana. Karena, aku tidak memiliki seorang kenalan atau kampung halaman. Smartphone ARK 110 jika kau melihat peta, kau tidak akan kesulitan untuk pergi ke kota. Jadi, berjuanglah. Baiklah. Ketika aku menutup panggilan telepon, kemudian aku memainkan layar pada smartphone, dan menjalankan aplikasi peta. Sebuah peta ditampilkan dengan posisiku yang berada di pusatnya. Jalan terdekat pun diperluas. Aku rasa ini adalah jalan di mana aku berada. Ketika aku menggeser layarnya ke bawah, ada sebuah kota di sebelah barat. Mari kita lihat. Rifureto. Jadi, itu adalah kota Rifureto. Baiklah, ayo kita pergi ke sana. Aku memeriksa arah dengan aplikasi kompas dan mulai berjalan ke arah barat. Setelah berjalan selama beberapa waktu, aku mulai berpikir bahwa ini adalah situasi yang sangat buruk. Pertama-tama, tidak ada makanan, tidak ada air, bahkan jika setelah itu, aku tiba di kota. Aku tidak punya uang. Aku punya dompet, tapi bisakah uang yang kupunya ini digunakan? Jika kau berpikir secara logis, uang ini tentu saja tidak dapat digunakan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sambil berjalan dengan melamun, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara dari belakang. Aku melihat ke arah belakang dan melihat sesuatu dari kejauhan sedang mendekat. Apakah itu? Sebuah kereta kuda. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sebuah kereta kuda. Aku berharap seseorang bisa membiarkanku menaikinya. Setelah datang ke dunia yang berbeda ini, setidaknya aku harus membuat kesan pertama, tapi pertanyaannya adalah apa yang harus aku lakukan? Kereta kuda berhenti. Tolong beri aku tumpangan. Aku mungkin akan berbalik, jadi aku memutuskan untuk berhenti. Mengapa? Kereta kuda itu mulai mendekat, aku mengetahui bahwa kereta kuda mempunyai kelas yang tinggi. Bentuknya yang solid dan dibuat dengan sangat bagus. Aku yakin hanya orang yang ternama dan kayalah yang bisa menaiki itu. Bagaimana caranya untuk menghentikan orang semacam itu? Karena aku tidak mempunyai cara untuk menghentikannya, aku memutuskan untuk bergerak ke samping dan memberikan jalan pada kereta kuda yang bergerak mendekat dari belakang. Kereta kuda itu bergetar dan menghembuskan awan debu saat melewatiku. Setelah melewati tanpa masalah, aku kembali ke jalan. Saat aku mulai kembali berjalan, aku melihat kereta kuda itu berhenti. Kau yang berada di sana. Smartphone ARK 111 pintu kereta membanting terbuka dan seorang pria berambut putih dengan kumis muncul. Mengenakan sebuah syal yang bergaya dan sebuah mantel, di dadanya itu bersinar sebuah bros berbentuk bunga mawar. Apa? Saat pria dengan tampilan mewah itu mendekatiku, dalam hati aku berkata, oh, aku mengerti bahasanya. Dan aku merasa lega, tapi sepertinya orang itu sedang menatap tubuhku. Beritahu aku, di mana kau mendapatkan pakaian itu? Untuk sesaat, aku bingung dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi kumis pria itu bergerak di sekitarku, seragam sekolah yang aku kenakan ini mungkin terlihat bagus. Aku belum pernah melihat desain dan cara menjahitnya. Bagaimana bisa? Entah bagaimana, sepertinya aku mengerti apa yang dia maksud. Singkatnya, seragam ini sangat langka atau mungkin di dunia ini, seragam seperti ini tidak ada. Baiklah, kalau begitu. Jika Anda suka, saya akan memberikannya. Benarkah? Karena tawaran dariku, pria berkumis itu benar-benar senang dan mengambil umpanku. Pakaian tersebut dijual kepada saya dari seorang pedagang yang sedang berpergian, tapi jika Anda suka, saya akan memberikannya. Namun, itu akan merepotkan jika saya menjual segala sesuatu yang saya kenakan. Jadi di toko berikutnya, saya akan berterima kasih jika saya menerima pakaian yang berbeda. Aku tidak bisa mengatakan jika pakaian ini dari dunia yang berbeda, jadi aku membuat sebuah alasan. Jika pakaian ini dijual untuk uang, aku akan diselamatkan. Aku tidak ingin mencari perhatian, jadi mungkin ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Baiklah, masuklah ke dalam kereta. Aku akan memberikan tumpangan sampai ke kota berikutnya. Dan di sana, aku akan mempersiapkanmu beberapa pakaian baru dan kau akan menjual pakaian itu padaku. Smartphone ARK 112. Kalau begitu, kesepakatan ini selesai. Pria berkumis dan aku berjabat tangan. Aku dapat naik kereta kuda dan itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk sampai di kota berikutnya, Rifureto.
Sementara itu, pria berkumis yang nampaknya dipanggil Zanaku-san, menerima jaket seragam yang aku lepas dan mengecek pola jahitannya dengan sangat antusias. Zanaku-san adalah pembisnis dalam bidang fashion dan sedang dalam perjalanan pulang dari pertemuannya hari ini. Aku bisa tahu karena saat pakaianku terlibat, reaksinya benar-benar berbeda. Berbicara tentangku, aku menikmati pemandangan lewat jendela kereta kuda, untuk melihat dunia yang berbeda. Mulai sekarang, ini adalah dunia baruku. Smartphone Arc 113 Chapter 03, menukarkan pakaian dengan 10 koin emas sekitar 3 jam setelah aku bertemu dengan Zanaku-san. Aku tersentak dan terguncang, dan akhirnya kereta kuda tiba di kota Refureto. Penjaga kota terlihat seperti tentara yang melakukan hormat, mengajukan pertanyaan ringan, dan kemudian segera mengizinkan kami masuk. Dari sikap penjaga itu pada Zanaku-san, sepertinya dia benar-benar terkenal. Kereta kuda bergoyang saat kita masuk ke kota. Setiap kita melewati jalan bebatuan, tubuhku berguncang beberapa kali. Toko tua berbaris sepanjang jalan. Ketika kami memasuki jalan yang ramai, kereta kuda berhenti di depan salah satu toko itu. Nah, silahkan turun. Mari kita atur pakaianmu di sini. Zanaku-san mengatakan itu, dan aku turun dari kereta kuda. Ada rangkaian dan logo jarum di atas papan toko itu, di bawahnya aku melihat tulisan dan sepertinya ini gawat. Aku tidak bisa membacanya. Aku tidak bisa membaca tulisan pada papan toko tersebut. Bukankah ini buruk? Aku bisa bicara, tapi tidak bisa membaca. Baiklah, karena mungkin aku bisa berbicara, maka sepertinya aku harus memiliki seseorang yang mau mengajariku. Aku harus belajar. Zanaku-san membawaku masuk ke toko, dan beberapa pegawai toko menyambut kami. Selamat datang kembali, Owner. TL Note, Owner sama dengan pemilik toko sesaat. Aku terkejut dengan kata-kata pegawai toko itu. Owner, ini adalah tokoku. Kesampingkan saja dulu itu, lebih baik kita mengganti pakaianmu. Hei, seseorang pilihkanlah pakaian yang cocok untuknya. Zanaku-san mendesakku ke ruang ganti, tidak ada tirai untuk membagi ruang, yang ada hanyalah sebuah ruangan, dan mendorongku ke dalamnya. Dan kemudian beberapa pakaian dibawakan. Untuk berganti pakaian, aku melepas blazer jaket seragam sekolah, melepaskan smartphone Arc 114 dasi, dan melepaskan kemeja yang kupakai. Di balik kemeja itu aku memakai kaos yang berwarna hitam, tapi seketika pandangan pada mata Zanaku-san berubah lagi. Tanda seru tanda tanya. Kau akan menjual pakaian hitammu itu? Apakah kau seorang perampok? Pada akhirnya, Zanaku-san membuatku menjual semua yang kumiliki. Semuanya dari kaos sampai sepatu. Ketika disuruh untuk menjual semua yang kukenakan bahkan sampai celana dalamku juga, aku benar-benar merasa lelah, mungkin lebih tepatnya sedih. Aku tidak mengerti perasaanmu, tapi aku harap kau mengerti perasaanku. Pakaian dan sepatu yang disiapkan kembali untukku terlihat mudah untuk bergerak dan sama sekali kuat, jadi aku tidak mengeluh. Jadi, berapa harga semua pakaianmu itu? Tentu saja, kau tidak bisa menghitungnya dari seberapa berat benang, tetapi pasti ada jumlah yang kau inginkan. Bahkan jika Anda berkata begitu, karena saya tidak tahu harga pasar, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini mungkin sangat mahal, tapi, sebenarnya, aku tidak mempunyai uang sama sekali. Begitukah? Itu sangat disayangkan. Baiklah, bagaimana kalau sekitar 10 koin emas? Aku hanya bisa mengangguk karena aku tidak tahu nilai dari 10 koin emas. Baiklah, kalau begitu, terima ini. Aku menerima 10 koin emas, ukuran dari uang itu hampir sama dengan koin 500 yen, dengan gambar singa yang terukir pada uang itu. Sepertinya hanya inilah keberuntunganku, jadi mari kita mencoba untuk menggunakannya dengan hati-hati. Oh, apakah di kota ini ada sesuatu seperti sebuah penginapan? Aku ingin mencari tempat untuk tidur sebelum matahari terbenam. Ada sebuah penginapan di depan jalan di sebelah kanan. Silver Moon. Smartphone Arc 115. Jika kau melihat ke atas, ke arah papan namanya, kau pasti akan segera menemukannya. Bahkan jika aku menemukan papan namanya, aku tidak bisa membacanya. Yah, aku mungkin dapat bertanya pada seseorang, karena kata-kata dapat dipahami. Saya mengerti. Kalau begitu saya akan pergi. Oh, jika kau mendapatkan pakaian yang tidak biasa lagi, bawalah kepadaku. Aku mengucapkan selamat tinggal pada Zanaku-san saat aku pergi keluar. Matahari masih tinggi.
Aku mengambil smartphone dari dalam saku, dan menghidupkannya, ternyata sudah jam 2 sore. Aku memikirkannya saat di kereta kuda, tapi, apakah jam ini sesuai? Nah, dari posisi matahari, aku tidak berpikir itu sesuai. Saat itu, aku tiba-tiba menyadari sesuatu, aku langsung menjalankan aplikasi peta. Kemudian peta seluruh kota ditampilkan, lokasi muncul dan bahkan nama dari setiap lokasi itu sangat lengkap. Dengan ini aku tidak akan pernah tersesat lagi. Penginapan Silver Moon benar-benar ditampilkan. Tapi, papan ini, Fashion King Zanaku, apakah tertulis seperti itu? Aku kemudian berjalan menuju penginapan sambil memikirkan nama toko Zanaku-san yang sedikit mengecewakan. Smartphone ARK 116 Chapter 04, Penginapan dan Makanan pertama. Setelah berjalan beberapa saat, papan nama penginapan, Silver Moon, terlihat di depanku. Logonya berbentuk bulan sabit, jadi mudah dilihat dan dikenali. Bangunannya terlihat seperti pada cerita-cerita dongeng, terbuat dari kayu dan batu bata, sepertinya terlihat cukup kokoh. Ketika aku melewati pintu-pintu bar, lantai pertama adalah bar, namun terlihat seperti ruang makan, di sebelah kanan terdapat meja kasir dan di sebelah kiri terlihat sebuah tangga. Selamat datang, apakah Anda ingin memesan makanan atau kamar untuk menginap? One-san yang berada di meja kasir memanggilku. Dia terlihat cantik dengan rambut merahnya yang diikat seperti ekor kuda. Dia terlihat seperti orang yang energik. Dia tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Aku ingin menginap, berapa biaya per malam? Untuk satu malam, termasuk makan pagi dan sore adalah 2 perunggu, dan Anda harus membayarnya terlebih dahulu. 2 koin perunggu, aku tidak tahu jika itu murah atau mahal. Yah, aku pikir itu lebih murah jika dibandingkan dengan koin emas. Tapi, aku tidak tahu berapa banyak perunggu dalam satu keping emas. Untuk saat ini, aku mengambil sekeping koin emas dari dompetku dan meletakkannya di meja. Berapa malam aku bisa tinggal dengan sekeping koin emas ini? Berapa malam Anda bilang? Mungkin sekitar 50 malam. 50. Dia tidak bisa menghitungnya. Mata One-san tampaknya kebingungan. Apakah mungkin satu koin emas ini bernilai 100 koin perunggu? Karena jika 10 koin emas sama dengan 500 hari, maka kau bisa tinggal sekitar 1,5 tahun tanpa harus melakukan apa-apa. Aku ingin tahu, apakah itu sejumlah uang yang sangat banyak? Jadi, apakah Anda sudah memutuskan? Smartphone ARK 117 kalau begitu, aku ingin menginap selama 1 bulan. Baik, 1 bulan. Karena hanya ada beberapa pengunjung baru, Anda sudah benar-benar membantu kami. Terima kasih banyak. Karena saya tidak mempunyai koin perak, maka saya akan memberi kembaliannya dengan koin perunggu. Saat aku memberi 1 koin emas, One-san itu memberiku kembaliannya 40 koin perunggu. Jadi aku telah mengeluarkan uang sebanyak 60 perunggu. Aku mengerti. Jadi, di dunia ini dalam 1 bulan sama dengan 30 hari juga. Tidak berbeda dengan duniaku sebelumnya. One-san mengambil sesuatu dari dalam meja kasir yang terlihat seperti sebuah kertas registrasi hotel. Dia membukanya tepat di depanku dan menyediakan sebuah pena yang terbuat dari bulu ayam dengan tintanya juga. Kalau begitu, silahkan isi di sini. Maaf. Aku tidak bisa menulis huruf, bisakah kau menuliskannya untukku? Apakah begitu? Saya mengerti. Baiklah, siapa nama Anda? Mochizuki Toya. Mochizuki, itu nama yang sangat tidak biasa. Bukan, nama depanku adalah Toya, Mochizuki adalah nama keluarga, itu adalah nama rumah tangga. Sehingga nama dan nama keluarga dibalik. Di mana Anda lahir? Dari Ishen. Ya, di suatu tempat di sekitar tempat itu. Meskipun aku tidak tahu di mana Ishen berada, aku bilang begitu, karena akan merepotkan jika aku menentangnya. Aku akan melihatnya pada peta nanti. Kalau begitu, ini adalah kunci kamar Anda. Jangan sampai hilang. Tempatnya berada di lantai 3 ruangan paling dalam. Ini adalah ruangan yang terbaik, karena menghadap matahari. Toilet dan kamar mandi berada di lantai pertama, tempat makan berada di sini. Lalu, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Apakah ingin makan siang? Smartphone ARK 118 aku menginginkannya, karena aku belum memakan apapun sejak pagi ini. Kalau begitu, saya akan membuat sesuatu yang ringan. Jadi, tunggulah sebentar. Anda harus memeriksa kamar Anda sekarang dan beristirahatlah sejenak. Baiklah.
Setelah aku menerima kunci, aku langsung menaiki tangga. Aku membuka pintu kamar bagian terdalam di lantai 3. Ruangan ini berukuran sekitar 6 tatami, ada tempat tidur dan meja, kursi, dan lemari. Ketika aku membuka jendela depan, aku bisa melihat jalan di depan penginapan. Ini pemandangan yang cukup baik. Anak-anak sedang berlari di sekitar jalan dengan penuh semangat. Merasa dalam suasana hati yang baik, aku pergi dan mengunci ruangan. Saat aku menuruni tangga, aku mencium bau yang enak. Ini dia, silahkan. Maaf telah membuat Anda menunggu. Ketika aku duduk di kursi ruang makan, sebuah sup dan sesuatu seperti sandwich dan salad dibawakan. Untuk pertama kalinya aku memakan makanan dari dunia yang berbeda, rasanya cukup memuaskan, dan ini lezat. Setelah makan, mari kita lihat, apa yang harus aku lakukan mulai dari sekarang. Mulai sekarang mungkin aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku juga ingin melihat-lihat kota. Aku mau jalan-jalan. Baiklah. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Onesan yang berada di penginapan itu, tampaknya dia dipanggil Mika-san, melihatku pergi. Aku pergi untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Bagaimanapun juga, ini adalah kota dari dunia yang berbeda. Apapun yang kau lihat pasti tidak biasa, itu pasti akan menarik minat seseorang. Aku berjalan tanpa tujuan dan arah. Aku terkejut ketika aku bertemu dengan orang yang bertatapan dingin dan meragukan. Sekali lagi, orang-orang menatapku seolah-olah aku ini orang yang mencurigakan dan mereka pun terlihat gelisah. Smartphone ARK 119. Aku melihat orang-orang sambil berjalan di kota. Aku melihat ada banyak orang yang membawa senjata. Mulai dari pedang, kapak, berbagai jenis cambuk dan sebuah pisau. Meskipun berbahaya, mungkin di dunia ini, itu adalah hal yang wajar. Haruskah aku membeli senjata juga? Pertama-tama, aku harus menemukan cara untuk mendapatkan uang. Karena aku akan hidup di dunia ini, jadi aku pasti akan membutuhkan uang. Aku tidak berpikir bahwa aku akan kesulitan untuk mencari pekerjaan saat ini. Tapi, itu masih akan baik-baik saja, jika aku menemukan sesuatu yang aku kuasai. Pelajaranku yang terbaik di kelas adalah sejarah, tapi, pengetahuan tentang sejarah dari duniaku sebelumnya tidak akan berguna untukku. Hah? Apa itu? Suara berisik. Sepertinya suara itu berasal dari jalan utama menuju gang belakang. Aku mendengar suara-suara tentang pertengkaran antar satu sama lain. Aku harus pergi melihatnya. Sama seperti yang lain, aku juga pergi menuju ke gang belakang. Smartphone ARK 120 Chapter 05, si kembar dan berakhirnya hari ini. Ketika aku memasuki gang belakang, aku berjalan melalui jalan sempit yang kecil. Ada 4 pria dan perempuan yang sedang berselisih di ujung jalan itu. Di satu sisi ada 2 orang laki-laki, yang dihadapi mereka adalah 2 orang perempuan. Muka mereka terlihat jelek, sedangkan kedua perempuan itu terlihat cukup imut. Sepertinya kedua lelaki itu usianya sama sepertiku. Aku ingin tahu, berapa usia mereka. Meski begitu, kedua perempuan itu terlihat sangat mirip. Atau harus aku katakan benar-benar mirip. Apakah mereka kembar? Meskipun ekspresi mereka berbeda, potongan rambut panjang dan pendek, dan mereka berdua memiliki warna rambut perak yang sama. Meskipun keduanya memiliki pakaian bagian atas yang mirip dengan blazer yang dihiasi dengan warna hitam dan blus putih, tapi untuk bagian bawah, perempuan dengan rambut panjang mengenakan culottes dengan kaos kaki sampai lutut, sedangkan perempuan dengan rambut pendek memakai stocking pada bagian dalam roknya. TL Note, culottes, sebuah celana bermodel rok yang dikenal dengan sebutan culottes ini tidak seperti yang kau janjikan. Bukankah harganya sekeping koin emas? Perempuan berambut pendek meninggikan suaranya kepada laki-laki itu. Orang-orang yang melihatnya menyeringai dan tersenyum, terlihat seperti merendahkan mereka. Salah satu dari lelaki itu memiliki sebuah tanduk yang terlihat seperti tanduk rusa yang terbuat dari kaca yang bersinar dan berkilauan. Apa yang kau katakan? Aku jelas bilang, aku akan membeli kristal tanduki ini untuk sekeping koin emas. Tapi, aku meminta barang yang tidak rusak. Coba lihat, ada bagian yang rusak di sini, kan? Jadi itu hanya bernilai segitu. Ini, ambillah koin perak ini. Koin perak itu jatuh menggelinding ke kaki perempuan itu dengan suara celing. Padahal hanya sebuah goresan kecil, tapi kau tidak ingin membayarnya.
Dari awal kau, smartphone ARK 121 smartphone ARK 122 perempuan berambut panjang menatap tajam pria itu dengan tampilan yang terlihat frustasi, sementara perempuan berambut pendek yang bersembunyi di belakangnya menggigit bibirnya dengan penuh penyesalan. Cukup, kita tidak membutuhkan uangnya lagi. Aku akan mengambil kembali tanduknya. Perempuan berambut panjang mulai bertindak dan bergerak maju, mengepalkan kedua tangan yang dilengkapi dengan sarung tangan yang serasi. Maaf, kau tidak boleh melakukan itu, ini sudah menjadi milik kita. Kami tidak berniat untuk menyerahkannya. Maaf mengganggu ketika kalian sibuk. Bisa aku meminta waktu sebentar? Aku tiba-tiba berbicara dan semua orang yang berada di sini langsung mengubah pandangannya padaku. Perempuan itu menatapku dengan tatapan kosong, mata dari pria itu langsung bergerak ke arahku dan segera berubah menjadi serius. Hah? Siapa kau brengsek? Apakah kau memiliki urusan dengan kami? Ah, tidak, aku memiliki urusan dengan perempuan yang berada di sana. Aku mengabaikan orang-orang yang menatapku. Dan aku kemudian berbicara pada perempuan yang berambut panjang itu. Apakah kau mau menjual tanduk itu kepadaku untuk sekeping koin emas? Untuk beberapa saat, perempuan itu masih bingung setelah mendengar apa yang aku katakan. Tak lama kemudian, dia tampaknya telah memahami tawaranku dan menjawab dengan senyum. Aku akan mengaturnya. Oi brengsek, apa yang kau bicarakan? Ini sudah menjadi mie seketika pria itu melemparkan tanduk kristal di atas kepalanya, itu membuat suara yang keras, hancur menjadi potongan-potongan dan tercerai-berai di mana-mana. Smartphone ARK 123W. Brengsek, apa yang kau lakukan? Karena itu sudah menjadi milikku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Ah, dan juga aku sudah membayarnya. Dasar bajingan kau. Salah seorang dari pria itu mengeluarkan pisau dari sakunya dan langsung menerjang ke arahku. Saat melihat pergerakannya itu, aku langsung menghindari serangannya. Untuk beberapa alasan, aku yakin bahwa aku bisa menghindari serangan itu dari awal. Pergerakan lawan dan jalur serangan pisau itu, aku bisa melihatnya. Apakah ini berkat kemampuan penguatan fisik yang diberikan oleh kami sama kepadaku? Aku membungkukkan bagian bawah tubuhku dan menendang kaki pria itu. Tanpa menahan diri, aku kemudian langsung meninju badan pria itu. Pria itu berbaring di tanah dan jatuh pingsan. Ketika aku berbalik, pria yang satunya lagi sedang bertarung dengan perempuan berambut panjang. Pria itu mengayunkan kapaknya, tapi ayunan yang lemah itu dapat diblokir dengan sarung tangan perempuan berambut panjang itu. Akhirnya, perempuan berambut panjang memberikan pukulan kilat lurus yang cepat ke arah wajah pria itu. Mata pria itu berubah menjadi putih dan dia jatuh ke tanah. Jika kita dengan cepat memutuskan untuk bertarung, mungkin tanduk kristal itu tidak akan pecah. Aku pikir, aku tidak harus bertarung jika aku menyelesaikan masalahnya, tapi aku ingin sedikit terlihat keren di depan seorang perempuan, tapi aku merasa seperti orang yang bodoh dan menyesalinya, namun itu tidak dapat membantu, jadi aku mengambil sekeping koin emas dari dompetku dan memberikannya kepada perempuan berambut panjang itu. Ini ambil, 1 koin emas. Apakah tidak apa-apa, meskipun kau telah menolong kami? Tidak apa-apa, lagi pula itu pecah karena salahku. Jadi, ambillah itu. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Smartphone ARK 124 setelah berkata seperti itu, perempuan berambut panjang menerima koin emas dengan sarung tangan yang dia pakai. Terima kasih atas bantuannya. Aku Elsie Silueska dan ini adik kembarku Lindsay Silueska. Terima kasih banyak. Perempuan berambut pendek yang berada di belakang perempuan berambut panjang menundukkan kepalanya sambil tersenyum kecil. Jadi, mereka ternyata kembar. Perempuan berambut panjang adalah Elsie dan perempuan berambut pendek adalah Lindsay. Oke, aku ingat. Tapi, aku tidak bisa tahu hanya dari rambut dan pakaiannya saja. Aku Mochizuki Toya. Oh dan Toya adalah nama pertamaku. Jadi nama dan nama keluarga di balik. Apakah kau dari Ishen? Ah, ya, seperti itulah. Aku menjawab dengan cara yang sama seperti saat pada Mika-san yang dari penginapan. Oh, apakah negara ini bernama Ishen? Aku benar-benar penasaran. Jadi, Toya apakah kau baru datang ke kota ini juga? Sambil meminum jus buah, Elsie tiba-tiba bertanya. Datang ke kota ini, atau lebih tepatnya ke dunia ini. Itu mungkin akan menjadi jawaban yang tepat. Setelah itu, kami kembali ke penginapan Silver Moon.
Karena mereka sedang mencari sebuah penginapan, aku membawa mereka bersama denganku. Melihatku membawa lebih banyak tamu, Mika-san sangat senang. Dia adalah orang yang mudah dipahami. Setelah itu, kami bertiga memutuskan untuk makan malam. Kami memakan makanan yang dibuat oleh Mika-san sambil berbicara tentang berbagai hal. Setelah makan, aku meminum tehku. Smartphone Arc 125 kami juga datang ke sini, karena permintaan para pria itu untuk menjual tanduk kristal. Kami harus menderita karenanya. Meskipun aku pikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Itulah sebabnya aku keberatan dan berkata mari kita berhenti. One-chan, karena kau tidak mendengarkanku sih. Lindsay sang adik menatap ke arah Elsie sang kakak dengan sebuah kecaman. Jadi, ini adalah di mana sang adik yang setia mengikuti kakaknya yang ceroboh. Elsie, dia adalah orang yang tak kenal takut, sedangkan Lindsay adalah orang yang pemalu ketika berhadapan dengan orang asing. Mengapa kau mengambil permintaan dari kedua pria itu? Aku akan mencoba untuk mendengarkan apa yang mereka pikirkan tentang masalah ini. Berpikir untuk berbisnis dengan kedua pria itu yang jelas-jelas mencurigakan. Itulah yang kupikirkan. Aku mendengar dari orang-orang. Sebelum kita mengalahkan Crystal Deer untuk mengambil tanduknya, kami mendengar bahwa seseorang menginginkan itu, jadi aku pikir itu adalah waktu yang tepat. Tapi itu tidak baik. Aku pikir begitu, kau pasti akan terjebak dalam masalah, jika kau tidak menerima permintaan langsung dari guild. Elsie mendesah sembari melemparkan tatapannya ke bawah. Lindsay, mari kita gunakan kesempatan ini untuk mendaftar ke guild. Aku pikir itu ide yang bagus, kalau begitu, mari kita pergi mendaftar besok. Guild, jika aku tidak salah, itu seperti dalam game. Di mana mereka memfasilitasi pekerjaan kepada karyawan seperti di kantor-kantor kerja Hello. Ada berbagai permintaan di mana kau akan menerima uang jika kau berhasil menyelesaikannya. TL Note, Hello, mungkin itu adalah tempat kerja di Jepang. Besok, jika kau tidak keberatan, bolehkah aku ikut? Aku ingin mendaftar ke guild juga. Itu bagus. Kalau begitu, mari kita pergi bersama-sama. Smartphone Arc 126 Oke, besok, kita pergi bersama-sama. Keduanya dengan senang hati setuju. Jika aku mendaftar di guild dan menerima pekerjaan, aku bisa mendapatkan uang. Ini mungkin adalah mata pencaharian yang tetap di dunia ini. Setelah itu, aku berpisah dengan kedua perempuan itu dan kembali ke kamarku. Akhirnya hari ini berakhir. Banyak hal yang terjadi. Datang ke dunia yang berbeda, menjual pakaianku, tinggal di sebuah penginapan, membantu seorang perempuan dan bertarung. Untuk sekarang, aku akan menulis kejadian hari ini pada memo di smartphoneku sebagai buku harian. Saat aku memeriksa situs informasi dan membaca berbagai acara di postingan. Oh, raksasa menang. Band yang itu akan dibubarkan. Sayang sekali. Aku kemudian mematikan listrik dan pergi ke tempat tidur. Aku akan pergi ke guild dan mendaftar besok. Aku ingin tahu tempat seperti apa itu. Sambil mengatakan itu, aku kemudian tertidur. Mendengkur. Smartphone Arc 127 Chapter 06, Guild dan Toko Senjata. Setelah pagi datang, aku bangun dan segera mengenakan pakaian. Ketika aku menuruni tangga untuk pergi ke ruang makan, Lindsay dan Elsie sudah berada di sana dan sedang memakan makanannya. Ketika aku juga duduk di kursi, Mika-san menambahkan makanannya. Sarapan dengan roti yang dilapisi dengan daging dan telur, salad tomat dan sup. Memulai pagi dengan sarapan yang terlihat lezat. Ketika kami selesai makan, kami bertiga langsung pergi ke guild. Guild itu terletak di dekat pusat kota yang cukup ramai dengan orang-orang. Lantai pertama dari guild adalah sebuah restoran. Suasananya lebih baik dari yang aku kira. Aku pikir itu akan terlihat seperti bar, penuh dengan orang-orang dan berisik. Meskipun aku membayangkan seperti itu, tampaknya aku terlalu khawatir. Saat aku pergi ke meja kasir, One-san yang berada di meja itu menunjukkan senyum yang berseri-seri. Selamat pagi, kami ingin mendaftar menjadi anggota guild. Ya, tentu. Termasuk dengan kedua orang itu. Ya, semuanya 3 orang. Apakah ini pertama kalinya Anda mendaftar? Jika benar, saya akan menjelaskan rincian sederhana untuk pendaftarannya. Silahkan. Pada dasarnya mereka menunjukkan tugas dari klien dan kemudian mereka meminta biaya pengantaran. Karena pekerjaan dibagi berdasarkan tingkat kesulitan, seseorang yang memiliki peringkat rendah tidak dapat menerima pekerjaan dari peringkat yang lebih tinggi.
Namun, jika setengah dari jumlah orang tersebut memiliki peringkat yang lebih tinggi, maka orang yang memiliki peringkat rendah tersebut bisa mengambil pekerjaan itu. Jika kau berhasil menyelesaikan pekerjaannya, maka kau akan mendapatkan kompensasi, tapi jika kau gagal, kau harus membayar denda atas pelanggaran kontrak. Oke, mari kita memilih pekerjaan kita dengan hati-hati. Smartphone ARK 128. Selain itu, jika kau gagal beberapa kali dan kau dinilai merugikan mereka, maka sebagai hukuman, kau akan dikeluarkan dari anggota guild. Dan ketika itu terjadi, kau tidak akan bisa mendaftar lagi di setiap guild manapun. Selain itu, kau tidak dapat menerima lebih dari satu pekerjaan dan jika kau tidak mengambil satu pun pekerjaan selama 5 tahun, pendaftaranmu akan dicabut. Jika kau berburu di tempat lain selain di daerah yang ditunjukkan oleh pekerjaanmu, maka pekerjaan itu tidak akan diakui. Sebagai standar, guild akan menjaga kenetralannya dalam pertarungan antara para adventure. Namun, jika itu akan merugikan guild, maka itu adalah kasus yang berbeda. Berbagai hal lainnya juga dijelaskan. Dengan semua hal itu, saya akan mengakhiri penjelasannya. Jika ada yang tidak dipahami, maka silahkan Anda bertanya. Aku mengerti. Kalau begitu, silahkan Anda mengisi formulir pendaftarannya. Onesan itu memberi kami bertiga formulir untuk setiap masing-masing orang dan aku benar-benar tidak bisa mengerti apa yang tertulis pada kertas itu. Aku memberitahu mereka bahwa aku tidak bisa membaca dan menulis, dan aku meminta Lindsay untuk membaca dan menuliskannya untukku. Seperti yang aku pikir, itu benar-benar merepotkan. Ketika Onesan mengambil formulir pendaftaran, ia kemudian menempatkan kartu hitam di atasnya dan mengatakan sesuatu seperti mantra. Setelah itu, dia menyediakan pin kecil dan kami disuruh untuk meneteskan darah ke kartu masing-masing. Aku menusuk jariku dengan sebuah pin. Saat aku menyentuh kartu dengan jari yang berdarah itu, tulisan putih perlahan-lahan muncul ke permukaan, tapi aku masih tidak tahu apa yang tertulis. Untuk kartu guild ini, jika seseorang selain pemilik asli menyentuh kartu itu selama lebih dari 10 detik, maka kartu itu akan berubah menjadi warna abu-abu. Hal ini juga diperlukan untuk menghindari dari pemalsuan kartu. Juga, jika Anda kebetulan kehilangan kartu, segera laporkan ke guild. Meskipun akan membutuhkan biaya, kami akan membuat ulang kartu yang baru. Smartphone ARK 129. Onesan mengambil kartuku dan setelah beberapa saat, kartu hitam itu berubah menjadi warna abu-abu. Saat aku menyentuh kartunya lagi, kartu itu langsung berubah menjadi warna hitam kembali. Itu terlihat sangat menakjubkan. Aku bertanya-tanya bagaimana agar bisa seperti itu. Itu adalah akhir dari pendaftaran. Berbagai macam pekerjaan ditempel pada papan yang berada di sana. Setelah Anda memutuskan untuk mengambil sebuah pekerjaan, silahkan untuk mendaftarkannya di meja resepsionis. Kami bertiga berdiri di depan papan yang ditempeli dengan berbagai macam pekerjaan. Kartu guild kami berwarna hitam, menunjukkan bahwa kami adalah pemula. Warnanya tampaknya berubah jika peringkatmu naik, tapi untuk saat ini berarti kami hanya bisa menerima pekerjaan untuk pemula. Elsie dan Lindsay tampaknya sedang berunding untuk memilih pekerjaan yang akan mereka ambil, dan aku. Ini gawat, jika aku tidak melakukan sesuatu tentang masalah bahasa ini. Akan sangat gawat jika aku tidak tahu isi dari pekerjaanku. Baiklah, aku akan memulai dengan belajar bahasa di malam hari. Bagaimana kalau yang ini? Hadiahnya lumayan, tapi tidak baik untuk pemula. Aku pikir ini tidak buruk. Toya-san, bagaimana menurutmu? Maaf, aku bahkan tidak tahu apa yang tertulis di situ. Dengan semangat yang tinggi, Elsie melirik poster tertentu dan mengambilnya. Mari kita lihat, menaklukkan Demon Beast di hutan sebelah timur. 5 ekor Demon Beast atau dipanggil dengan serigala bertanduk. Mereka tidak begitu kuat, aku pikir kita bisa mengatasinya. Hadiahnya adalah 18 perunggu. Bagiku yang tidak bisa membaca, Lindsay menjelaskannya dengan sedikit kesulitan, 18 perunggu. Jika kita membaginya untuk bertiga berarti masing-masing mendapatkan 6 perunggu. Itu cukup untuk menginap selama 3 hari. Tidak buruk. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Smartphone ARK 130. Oke, kalau begitu aku kan mendaftarkannya ke meja resepsionis. Elsie meneteskan air matanya dan jatuh ke poster pekerjaan dan pergi ke meja resepsionis untuk mengkonfirmasikannya. Serigala bertanduk, kah?
Dari namanya, sepertinya tanduk dari serigala itu tumbuh dari kepalanya. Aku merasa sedikit khawatir, apakah aku benar-benar bisa mengalahkannya? Sial, aku lupa sesuatu yang sangat penting. Ada apa? Aku masih belum mempunyai senjata. Aku lupa, senjata tidak termasuk dalam permintaan. Pergi tanpa sebuah senjata sangat berbahaya. Oleh karena itu setelah kami meninggalkan guild, kami menuju toko senjata. Ketika aku berjalan di jalan untuk mencari sebuah senjata dan perisai ke arah utara, kita seperti biasa melihat logo pada papan toko. Dan seperti biasa, aku tidak bisa membaca nama toko yang berada di bawah logo. Ketika aku membuka pintu masuk, bel kecil yang menempel di pintu membuat suara dentingan. Karena suara itu, seorang pria dengan jenggot yang besar muncul dari bagian dalam toko. Besar, hampir seperti beruang. Selamat datang. Apa yang kalian butuhkan? Tampaknya bahwa pria tua yang seperti beruang itu adalah penjaga toko. Tapi, dia sangat tinggi. Mungkin tingginya sekitar 2 meter. Tubuhnya seperti pegulat profesional. Kami ingin membeli senjata yang cocok untuk orang ini. Bisakah kita untuk melihat-lihatnya di sekitar toko ini? Silahkan, pilih dan lihat-lihatlah. Bear San menjawab pertanyaan Elsie dengan senyuman. Betapa baiknya beruang itu, bukan, apakah dia orang yang baik? TL Note, karena Toya MC, melihat sang penjaga toko seperti beruang, jadi dia memanggilnya Bear San. Smartphone Arc 131 senjata ditampilkan di mana-mana ketika aku melihat di sekitar tokonya. Ada banyak variasi, mulai dari pedang, tombak, busur, kapak, cambuk, dan berbagai senjata lainnya. Toya, apakah ada senjata yang bisa kau kuasai? Sepertinya tidak terlalu, tetapi jika aku harus katakan, aku telah diajarkan pedang selama beberapa saat. Aku menjawab pertanyaan Elsie sambil berpikir. Kau mungkin bisa mengatakannya itu dari kelas kendo yang diajarkan dari sekolah. Bukan berarti aku benar-benar diajarkan dengan baik. Itu sesuatu seperti dasar-dasar dari permainan pedang, aku kira itu seperti orang yang amatir. Kalau begitu, aku pikir pedang lebih baik, dalam kasus Toya, bukan adu kekuatan, aku rasa dia akan mengalami kesulitan dalam hal kecepatan, bagaimana kalau pedang dengan satu tangan? Lindsay menunjuk ke sudut di mana pedang satu tangan itu berjejer. Di dinding, aku mengambil pedang bersamaan dengan sarungnya dengan satu tangan. Aku kemudian menggenggamnya. Ini ringan. Aku pikir, sedikit lebih berat akan lebih baik. Tiba-tiba, pedang yang tergantung di dinding menarik perhatianku. Tidak, bukan pedang, itu adalah sebuah katana. Sebuah mata pisau yang tipis yang mempunyai lekukan pada bagian tengahnya dan sebuah pegangannya yang terlihat dibuat dengan baik. Sebuah sabuk yang terlihat seperti tali terpasang pada sarung pedang yang berwarna hitam. Ketika aku melihat dengan hati-hati, ada beberapa bagian yang berbeda dari katana Jepang yang aku tahu. Apakah itu masih bisa disebut dengan katana? Ada apa? Ini adalah pedang dari Isshin, kan? Seperti yang kuduga, kau berpikir bahwa pedang ini berasal dari kotamu. Saat mereka melihatku menatap katana, Elsie dan Lindsay memanggilku. Aku mengerti, jadi ini adalah pedang dari Isshin. Sebaliknya itu bahkan bukan kampung halamanku. Tampaknya Isshin memiliki sebagian besar hal yang sama dengan Jepang. Aku jadi semakin tertarik pada Isshin. Smartphone Arc 132 aku mengambil katana yang tergantung di dinding dan menarik perlahan katana itu dari sarungnya. Pola yang indah pada mata pisau itu bersinar, sangat menawan untuk sebuah mata pisau. Mata pisaunya lebih tebal dari yang kupikir. Dan pedang ini juga lebih berat. Berapa harganya ini? Bear San yang berada di belakang toko mendengar suaraku dan berkata itu. Tanda tanya. Harganya 2 koin emas. Namun, sangat sulit untuk menguasainya, karena itulah aku tidak menyarankanmu yang sebagai pemula untuk membelinya. 2 koin emas. Apakah tidak mahal? Ini adalah barang yang langka dan jumlah penggunanya juga terbatas. Meskipun Elsie cemberut merasa tidak puas, Bear San mengatakan itu dengan tenang. Aku ingin tahu apakah itu harga yang wajar. Aku mengakui bahwa itu bernilai banyak. Aku akan membelinya. 2 koin emas, kan? Aku memasukkan kembali katana ke dalam sarungnya, aku mengambil 2 keping emas dari dompetku dan meletakkannya di meja. Terima kasih atas pembeliannya. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan pelindung? Kami akan menundanya untuk saat ini, aku akan datang lagi ketika aku sudah mendapatkan uang.
Begitukah? Semoga kau berhasil dengan sebuah katana itu. Setelah mengatakan itu, Bear-san tertawa terbahak-bahak. Meski pembelianku berakhir dengan ini, Elsie dengan pelindung kakinya dan Lindsay yang membeli tongkat perak. Gaya bertarung mereka adalah, Elsie bertarung di depan sebagai barisan depan dan tampaknya Lindsay menggunakan sihir sebagai barisan belakang. Kita meninggalkan toko senjata dan pergi menuju ke toko barang bekas. Sepanjang jalan, aku berpikir untuk mengkonfirmasi toko senjata sebelumnya pada peta. Toko senjata beruang 8, smartphone ARK 133. Penamaan di kota ini benar-benar aneh. Di toko barang bekas, aku membeli sebuah kantong kecil, botol air, kain ikan dengan jaringnya, gunting, pisau, tanaman obat, dan sesuatu seperti rumput penawar racun. Karena Elsie dan Lindsay sudah memilikinya, maka hanya aku yang berbelanja di toko ini. Oke, semuanya sudah siap. Sekarang, kami berangkat ke hutan sebelah timur untuk mengalahkan serigala bertanduk. Smartphone ARK 134 Chapter 07, Pertempuran dan hadiah pertama untuk sampai di hutan sebelah timur, membutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan berjalan kaki dari kota Riflet. Aku harap kami bisa menaiki kereta kuda jika ada yang lewat, tapi sayangnya tidak ada yang lewat satupun. Setelah sekitar 2 jam kemudian, kami akhirnya sampai di hutan sebelah timur. Kami berjalan lurus menuju hutan yang lebat sambil tetap waspada. Kami semua tiba-tiba terkejut ketika mendengar suara teriakan burung. Dan kami melihat hewan kecil terguncang pada pohon di dalam hutan. Pada awalnya aku sedikit takut, tapi tak lama kemudian, aku merasakan perasaan yang aneh. Ini hanya samar-samar, tapi aku tahu ada tanda-tanda kehadiran di sekitar kita. Di mana, makhluk seperti apa dan perasaan apa yang sedang diarahkan pada kami. Aku bisa merasakannya. Aku ingin tahu perasaan apa ini. Indra keenam, atau sesuatu seperti itu. Apa ini mungkin salah satu dari pemberian kami sama kepadaku? Saat aku berpikir tentang hal itu, aku merasakan niat membunuh dari sisi kanan kami. Hati-hati, ada sesuatu di sini. Kedua perempuan itu segera berhenti setelah mendengar kata-kataku. Ketika aku menunjuk ke arah Baigan dalam hutan dengan tatapanku, mereka segera bersiap untuk bertarung, sambil menunggu tanda-tanda pergerakan, bayangan hitam melompat keluar dari hutan dan menyerang kita. TTO. Aku memutar tubuhku dengan cepat dan menghindarinya. Selamat. Aku bisa melihat gerakannya. Rambut abu-abu dengan tanduk yang panjang dari dahi. Ukurannya sedikit lebih besar dari anjing, jadi ini adalah serigala bertanduk. Ketika aku menghadapi salah satu serigala yang melompat keluar, aku melihat ada serigala lainnya yang keluar dari arah lain yang sedang mengincar Elsie. Elsie bergegas untuk menghadapinya dari depan dan melancarkan sebuah pukulan ke arah kepala serigala itu. Rasakan ini, sarung tangan tinjuku. Serigala itu langsung terjatuh ke tanah begitu saja dan akhirnya tidak bergerak. Tentunya itu adalah one hit kill. Smartphone ARK 135 saat aku mengagumi pertarungan Elsie. Serigala yang sedang berhadapan denganku mengeluarkan taringnya dan menyerangku lagi. Aku membaca pergerakan serigala dengan tenang dan mempelajari pergerakannya. Aku juga mengeluarkan katana yang berada di pinggangku. Kami saling menyerang satu sama lain dalam sekejap. Pada saat itu, leher serigala terbang di udara dan bergelinding dengan cepat di tanah. Membunuh makhluk hidup untuk pertama kalinya, beberapa perasaan bersalah dan rasa jijik melintas di pikiranku. Namun, saat kita telah menyelesaikan pertarungan, 4 serigala baru muncul dalam satu kelompok. Dari keempat serigala itu, 2 dari mereka bergerak maju ke arahku. Api keluarlah, menyalalah batu merah. Ignis fire. Pada saat yang sama aku mendengar suara, salah satu dari serigala yang maju menyerang kepadaku tiba-tiba dilahap api. Tampaknya Lindsay yang berada di belakangku sedang membantuku dengan sihir api. Menembak. Aku melewatkan kesempatan untuk melihat sihir di depan mataku untuk pertama kalinya setelah datang ke dunia ini. Aku menebas serigala yang tersisa sambil menghindari serangan dari para serigala. Serigala pun jatuh dan berhenti bergerak. Ketika aku berbalik untuk melihat Elsie, serigala melompat menerima tendangan roundhouse kick pada perutnya dan terlempar jauh. Serigala terakhir yang berada di dekatnya juga terbakar oleh api. Wah, aku melewatkan untuk melihat sihir lagi. Akhirnya selesai. Permintaannya adalah untuk mengalahkan 5 ekor serigala bertanduk, tapi kami mengalahkan lagi salah satunya, kan?
Saat aku berkata begitu, Elsie membenturkan gauntletnya, yang kemudian membuat suara dentingan. Total adalah 6 ekor, karena kami mengalahkan 2 ekor lagi, aku pikir itu adalah kinerja yang baik, mengingat itu adalah pertempuran pertama kami. Atau apakah hanya aku saja yang untuk pertama kalinya? Nah sekarang, sebagai bukti untuk mengalahkannya, diperlukan sebuah tanduk serigala untuk dibawa kembali. Aku memotong tanduk dari ke-6 serigala dan memasukkannya ke smartphone ARK 136 dalam kantong. Setelah itu, kita hanya perlu memberitahu guild bahwa kita telah menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian, misi berhasil. Ketegangan yang aku rasakan sejak masuk ke dalam hutan tersebut langsung hilang setelah kami keluar. Rasanya seperti sedang dibebaskan dari tempat yang menyesakan. Kami beruntung, karena dalam perjalanan kembali kebetulan kereta kuda lewat dan kami diberi tumpangan. Petik terbalik beruntung. Kami melakukan perjalanan ke kota dan sampai lebih awal dibandingkan saat berjalan. Ketika kami tiba, kami pergi ke guild. Aku menyerahkan pekerjaan yang telah diselesaikan dan tanduk ke One-san di meja resepsionis. Kami memutuskan untuk tetap menyimpan yang satunya untuk memperingati hari ini. Ya, saya akan menerima 5 tanduk dari serigala bertanduk ini. Kalau begitu silahkan tunjukkan kartu guild Anda. Saat kami memegang kartu, One-san itu menekan sesuatu seperti cape di atasnya dan tanda yang terlihat seperti formasi sihir mengapung pada kartu kami sesaat sebelum menghilang dengan segera. Aku dengar, cape itu tampaknya digunakan berbeda sesuai dengan tingkat permintaan. Milik kita berwarna hitam untuk tingkat pemula. Level dimulai dari hitam ungu hijau biru merah perak emas. Nah, ini dia 18 perunggu sebagai hadiahnya. Dengan ini, pekerjaannya selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kami membagi 18 perunggu itu langsung ketika aku menerimanya dari One-san resepsionis. Dengan ini, aku mempunyai 3 hari untuk tinggal di penginapan. Entah bagaimana aku punya perasaan bahwa aku akan bisa mengatur untuk hidup di dunia ini. Kenapa kita tidak pergi ke suatu tempat makanan untuk merayakan keberhasilan pertama kita? Smartphone ARK 137 Elsie menyarankan ini ketika kita meninggalkan guild. Ini masih sedikit awal untuk makan malam, tapi kami belum makan siang. Ketika aku berpikir tentang hal itu, mungkin ini adalah saat yang tepat. Ada hal lain juga yang ingin aku tanyakan. Kami memutuskan untuk masuk ke kedai kopi yang berada di kota. Aku memesan sandwich dan susu, Elsie memesan pai daging dan jus jeruk. Lindsay memesan pancake dan teh. Aku mulai berbicara ketika pelayan pergi. Aku punya permintaan untuk kalian berdua. Permintaan? Yah, aku ingin kau mengajarkanku membaca dan menulis. Karena itu benar-benar merepotkan jika tidak bisa membaca. Tentu saja, karena kau tidak akan tahu isi dari permintaan. Elsie mengangguk setuju. Lindsay mengangguk dengan cara yang sama pada saat yang sama juga. Tidak ada keraguan bahwa mereka kembar. Kalau begitu, maka Lindsay yang harus mengajarmu. Anak ini memiliki kepala yang baik dan dia juga pandai mengajar. Itu tidak benar, tapi jika kau baik-baik saja denganku. Terima kasih. Kau telah menyelamatkanku. Baiklah, dengan ini, kemungkinan untuk bisa membaca dan menulis sudah berada di depan mata. Yang tersisa hanyalah untuk belajar. Ini adalah hal yang baik untukku karena telah menemukan guru yang baik. Benar, Lindsay. Jika kita mempunyai kesempatan, bisakah kau mengajariku tentang sihir juga? Aku juga ingin bisa menggunakan sihir. Keduanya berkata bersamaan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh? Smartphone ARK 138 Chapter 08, Sihir dan Bakat. Kau bilang ini Gin diajarkan sihir. Oh ya, apakah kau mempunyai bakat? Bakat. Sihir sangat tergantung pada bakat seseorang sejak lahir. Orang yang tidak memiliki bakat apapun tidak bisa menggunakan sihir tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha. Aku mengerti, jadi itu bukanlah kemampuan yang dapat digunakan oleh semua orang. Jika semua orang bisa menggunakannya, maka tidak akan aneh jika kebudayaan di dunia ini dikembangkan ke tingkat lanjut dengan sihir. Bakat. Tapi, sepertinya itu akan baik-baik saja. Seseorang percaya dan berkata bahwa aku akan bisa menggunakan sihir dengan cepat. Siapa orang itu? Dia adalah orang yang benar-benar penting. Kami sama, Desu. Apakah mereka akan berpikir aku gila jika aku mengatakan itu?
Lebih baik aku diam saja. Apakah aku mempunyai bakat atau tidak? Apakah ada cara untuk mengetahuinya? Mendengar pertanyaanku, Lindsay mengambil beberapa batu yang tembus pandang dari kantong yang berada pada pinggangnya. Batu itu bersinar seperti kaca berwarna merah, biru, dan kuning. Ukurannya kira-kira sekitar 1 cm yang mengingatkanku sesuatu seperti pada tongkat perak yang dibeli Lindsay. Tapi yang satu ini jauh lebih kecil. Apa, itu? Ini adalah batu sihir, Desu. Kekuatan sihir diperkuat, disimpan dan dapat dilepaskan. Kita dapat mengetahui bakatmu dengan menggunakan ini, aku ingin tahu apakah itu akan mudah dimengerti. Gumamku. Lindsay mengambil batu transparan kebiruan di tangannya dan kemudian menempatkannya di atas cangkir teh yang baru saja selesai aku minum. Air keluarlah. Smartphone ARC 139. Ketika Lindsay mengatakan itu, sejumlah kecil air mulai mengalir keluar dari batu sihir dan jatuh ke dalam cangkir. Oh, inilah yang terjadi ketika sihir dipanggil Desu. Batu sihir menghasilkan air karena menanggapi kekuatan sihirku. Ngomong-ngomong, Elsie yang berada di dekatnya menerima batu sihir dan melafalkan mantra dengan cara yang sama. Air keluarlah tapi, batu sihir tidak menunjukkan reaksi apapun. Tidak satu tetes air pun keluar. Inilah yang terjadi ketika kamu tidak memiliki bakat dalam air. Jadi ini berarti aku tidak bisa menggunakan sihir air. Meskipun kalian kembar, Elsie tidak bisa menggunakannya. Jangan mengatakannya dengan terus terang begitu. Yah, bukannya aku tidak keberatan sih. Ups, aku keceplosan. Namun, Elsie tidak benar-benar marah, aku sedikit lega. One-chan tidak bisa menggunakan sihir air, malah dia bisa memperkuat tubuhnya dengan sihir. Sebaliknya, aku tidak bisa memperkuat tubuhku karena aku tidak mempunyai bakat dalam hal itu. Aku mengerti, jadi itu adalah sumber kekuatan perusaknya, destructive power. Meskipun tubuhnya terlihat ramping, dari mana kekuatannya berasal? Itu benar-benar misterius. Sihir adalah sesuatu yang setiap orang miliki, tetapi jika mereka tidak memiliki bakat, mereka tidak dapat menggunakan kemampuannya. Jadi itu semua tergantung pada bakat. Karena jika seseorang tidak memiliki bakat apapun, maka dunia ini tidak adil. Smartphone ARC 140. Kemudian, jika aku melakukannya juga, kita akan tahu jika aku memiliki bakat atau tidak. Ya, pegang batu itu pada tanganmu dan konsentrasikan pikiranmu. Kemudian lafalkan mantranya. Air keluarlah. Aku menerima batu sihir biru dari Elsie dan kemudian aku menempatkan batu sihir di atas piring agar mejanya tidak basah ketika aku menggunakan sihir. Aku konsentrasikan pikiranku pada batu sihir dan mengucapkan kata-kata yang diajarkan tadi. Air keluarlah. Kemudian, air mulai meluap dari batu sihir seperti keran yang rusak. Wow, saat aku melepaskan batu sihir dengan terkejut, air seketika berhenti. Namun, meja dan taplak mejanya menjadi basah kuyup. Apa maksudnya ini? Aku meminta penjelasan pada mereka untuk menjelaskan situasi yang tidak normal ini, tetapi mereka malah terkejut dengan mata yang terbuka lebar. Ekspresi mereka begitu sama yang membuatku hampir tertawa. Aku pikir itu karena level kekuatan sihir Toya-san sangat tinggi, namun, aku tidak percaya, ini pertama kalinya kamu menggunakan batu sihir. Dan itu jelas-jelas level kekuatan yang tidak normal, aku tidak percaya itu. Kau benar-benar lebih cocok untuk menjadi seorang penyihir. Aku belum pernah melihat sesuatu yang seperti ini. Aku memiliki bakat seperti yang aku duga. Nah, itu adalah pemberian dari kami sama. Bagaimanapun, mungkin level kekuatan yang dikeluarkan juga efek dari pemberian kami sama. Namun, ini masih lebih baik daripada sedikit. Bagaimanapun, ini berarti bahwa aku bisa menggunakan sihir. Smartphone ARC 141. Kami meminta maaf karena kami membasahi meja dan meninggalkan kedai kopi dengan tergesa-gesa. Karena sudah malam pada saat kami tiba di penginapan, maka pelajaran sihir akan dilanjutkan besok. Aku mempunyai Lindsay untuk mengajariku membaca dan menulis di ruang makan setelah kami selesai makan malam. Aku mendapatkan izin dari Mika-san, itu juga karena pengecualian. Untuk memulainya, Lindsay akan menulis kata-kata sederhana dan kemudian aku akan menulis di sebelahnya dalam arti bahasa Jepang. Ini adalah huruf yang belum pernah aku lihat. Ini berasal dari mana? Ini adalah huruf terbatas di daerah rumahku. Aku mungkin satu-satunya yang menggunakan huruf ini di sini. Apalagi di daerah ini, mungkin tidak ada orang yang menggunakannya di dunia ini.
Ini menyerupai sesuatu seperti kode rahasia. Untuk saat ini, Lindsay tampaknya memahaminya meskipun dia sedikit bingung. Setelah itu, aku diajarkan kata-kata terus-menerus dan aku mengartikannya ke bahasa Jepang. Aku ingin tahu apakah itu karena Lindsay pandai mengajar. Kata-kata dengan cepat memasuki kepalaku. Oh, apakah aku memiliki ingatan yang baik? Apakah ini juga efek dari pemberian kami sama? Jika itu yang terjadi, lebih baik aku belajar membaca dan menulis dari sejak awal. Maskapai Yun berpikir tentang hal itu. Aku mungkin sudah menerima berbagai kemudahan berkat kami sama. Atau harus aku katakan, kemewahan. Aku selesai belajar dengan baik, mengucapkan selamat tinggal kepada Lindsay, dan kembali ke kamarku. Aku menuliskan kejadian hari ini di smartphone dan melihat informasi dari dunia yang berbeda. Orang itu menerima People Honor Award. Aku ingin menonton film ini. Smartphone ARK142 Whoops, itu benar. Aku sudah memikirkannya sebelumnya, jadi aku memeriksa Ishen pada peta. Aku menemukan bahwa itu adalah sebuah negara yang berada di timur dan jauh dari sini, juga berada di tepi benua. Tampaknya itu sedikit menyerupai Jepang. Aku ingin pergi ke sana jika ada kesempatan. Apakah aku mulai lelah karena pertarungan dengan serigala bertanduk hari ini? Aku menjadi mengantuk. Aku menghentikan perlawanan yang tidak berguna ini dan dengan cepat merangkak ke tempat tidur. Selamat malam, Guru Smartphone ARK143 Chapter 09, Atribut dan Sihir Pergerakan Eto. Kalau begitu, mari kita mulai. Apakah dia sedikit gugup? Lindsay bicara dengan canggung. Entah kenapa dia menunjukkan rasa malu terhadap orang asing atau lebih tepatnya, dia memberikan kesan yang terlalu lemah lembut. Sepertinya dia harus mencontoh kakaknya, meskipun harus dipertimbangkan lagi. Aku pikir dia mulai terbuka jika dibandingkan dengan pertama kali kita bertemu. Pelajaran sihirku akan dimulai hari ini, jadi aku akan mengambil istirahat dari pekerjaan guild. Di halaman belakang penginapan, aku sedang berhadapan dengan Lindsay sambil duduk di kursi yang sudah usang dan meja yang aku pikir itu sudah tidak digunakan. Karena Elsie mengatakan bahwa dia tidak akan bergaung dengan kami, dia pergi ke guild pagi-pagi untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukannya sendiri. Kalau begitu, Lindsay Sensei mohon bantuannya. Sensei. Lindsay mukanya tiba-tiba berubah menjadi merah dan mengarahkan pandangannya ke bawah. Gawat, dia benar-benar imut. Jadi, pertama-tama apa yang akan kita lakukan? Iya, mari kita mulai dengan mempelajari dasar-dasarnya, tapi, ada beberapa jenis atribut dalam sihir. Atribut, itu adalah semacam api dan air. Semuanya ada 7 atribut, yaitu api, air, bumi, angin, cahaya, kegelapan dan non-atribut. Dan kita telah menemukan kemarin bahwa Toya-san memiliki atribut air. Tentang batu sihir kemarin. Aku yakin bahwa aku memiliki atribut air karena aku mampu mengeluarkan air. Meskipun tidak ada masalah karena kami menemukannya saat pertama kali mencobanya dengan atribut air, tetapi jika itu tidak baik, kami berniat untuk mencoba menggunakan batu sihir dari atribut yang berbeda. Smartphone ARK144 Bahkan jika kau mengatakan aku bisa menggunakan sihir, apakah itu berarti, setiap masing-masing orang bisa memiliki berbagai atribut sihir? Betul, aku juga bisa menggunakan 3 atribut, yaitu api, air, dan cahaya. Sedangkan keempat lainnya, aku tidak bisa menggunakannya walaupun itu adalah sihir untuk pemula. Juga untuk ketiga atribut yang bisa kugunakan, aku bagus dalam atribut api, tapi aku buruk dalam atribut cahaya. Apakah itu berarti untuk orang-orang yang lahir di sini, mereka tidak bisa memilihnya sendiri? Itu berarti mereka harus menyerahkannya pada kami sama. Ternyata kami sama pun memiliki masalah juga. Aku bisa memahami atribut api dan air, tapi bagaimana dengan cahaya, kegelapan, dan non-atribut? Nama lain untuk cahaya adalah sihir suci, Holy Magic. Itu adalah sihir yang menggunakan cahaya sebagai medianya dan sihir penyembuhan juga termasuk ke dalamnya. Kegelapan adalah sihir pemanggilan, Summoning Magic. Kamu dapat memperbudak iblis dan monster melalui kontrak. Dan sekarang untuk non-atribut, ini adalah sihir khusus yang tidak sesuai dengan keenam yang lainnya. Ini adalah atribut sihir untuk sebagian besar orang tertentu. Penguatan tubuh One-chan juga termasuk ke dalam atribut ini. Aku mengerti. Tampaknya itu adalah kemampuan yang berguna.
Semua atribut sihir kecuali non-atribut mewujudkan sihir untuk pertama kalinya setelah mantra selesai diucapkan. Pertama, mari kita mencari tahu atributmu karena kita akan kesulitan jika tidak tahu apa saja atributmu. Kemudian, Lindsay mengeluarkan batu sihir dari kantong dan menaruhnya di atas meja. Ada 7 totalnya, merah, biru, coklat, hijau, kuning, ungu dan warna transparan. Masing-masing dari batu ini adalah api, air, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan non-atribut. Mari kita pastikan satu persatu. Pertama-tama aku mengambil batu sihir yang berwarna merah dan kemudian mengkonsentrasikan pikiranku. Aku mengucapkan kata-kata yang Lindsay ajarkan. Api keluarlah, smartphone ARC 145 batu sihir mulai terbakar dan mulai membara. Itu keluar begitu aku melepaskan batu sihir dari tanganku secara terburu-buru. Berbahaya. Itu tidak apa-apa, tidak akan panas untuk orang yang mengeluarkan api dengan sihir, tapi kamu harus berhati-hati karena kamu akan merasakan panas jika itu menyambar pada pakaianmu. Begitukah? Aku mengambil batu sihir sekali lagi dan mencoba untuk melafalkan mantranya. Ini benar-benar tidak panas setelah apinya menyala lagi. Akankah pengguna terbakar jika ini menyebar ke sesuatu yang lain? Aku kira itu tampaknya api yang telah menyebar tidak lagi didukung dengan sihir, bagaimanapun juga, apinya tidak terlalu besar. Sepertinya tidak terlalu besar, bukan? Aku rasa kamu dapat mengendalikannya dengan benar setelah kamu terbiasa. Jangan berkonsentrasi begitu banyak. Sebaliknya, kamu mungkin bisa menekannya sedikit jika kamu merasa terganggu. Aku akan mencoba seperti itu meskipun terdengar aneh. Karena batu sihir telah dikonfirmasi, aku melanjutkan ke batu sihir selanjutnya yang berwarna coklat dan menggenggamnya dengan tanganku. Kali ini, aku tidak terlalu berkonsentrasi pada batu sihir dan mengucapkan kata-kata dengan santai. Bumi keluarlah, butiran halus pasir jatuh dari batu sihir Zazaza ke meja. Ah, itu penuh dengan pasir, aku harus memberesakannya nanti. Selanjutnya adalah batu sihir yang hijau, angin keluarlah, kali ini hembusan angin tiba-tiba bertiup dan pasir di atas meja tertiup. Sepertinya aku tidak harus membersihkannya lagi, tapi bahkan batu sihir yang lainnya ikut tertiup juga. Ah, cahaya keluarlah, terlalu terang. Batu sihir memancarkan kilatan cahaya seperti stroboskope di depan mataku. Kegelapan keluarlah, smartphone ARC 146 ini adalah salah satu yang tidak aku ketahui. Sesuatu seperti kabut hitam mulai mengapung di sekitar batu sihir. Menyeramkan. Aku melihat ekspresi lucu Lindsay setelah aku mencoba ke-6 batu sihir itu, meskipun dia senang bersama-sama denganku beberapa saat yang lalu, berapa kali dia berbicara secara bertahap menurun sampai ekspresinya yang lemah lembut berubah menjadi serius. Apa ada yang salah? Ah, tidak, hanya saja ini adalah pertama kalinya aku melihat orang yang memiliki 6 atribut, aku saja hanya dapat menggunakan 3 atribut. Meski begitu, orang semacam itu sangat jarang. Tetapi meskipun demikian, menakjubkan, desu. Jadi itu sebabnya, ini juga merupakan salah satu efek pemberian dari kami sama yang membuatku merasa agak curang. Aku merasa agak bersalah karena ada orang yang tidak bisa menggunakan sihir bahkan jika mereka menginginkannya. Nah, apa boleh buat bahkan jika aku mencoba untuk mengkhawatirkannya. Yang terakhir, aku mengambil batu sihir yang transparan. Bagaimana cara menggunakan yang satu ini? Aku telah mengatakan Klaurlah, untuk mengaktifkannya sampai sekarang, tapi tidak ada yang terjadi. Terasa sedikit aneh. Sihir non-atribut adalah sihir yang khusus. Mantra tersebut tidak terlalu memutuskan, karena kamu hanya perlu mengkonsentrasikan kekuatan sihir dan nama sihir untuk mengaktifkannya. Jadi begitu, benar-benar mudah untuk digunakan. Sebagai contoh, penguatan tubuh One-chan diaktifkan ketika dia mengucapkan boost. Selain itu, Power Rise meningkatkan kekuatan serangan fisikmu dan ada juga gerakan sihir yang tidak biasa, Get, yang dapat digunakan seperti teleportasi. Jadi, ini adalah sihir non-atribut yang mudah digunakan, tidak seperti ke-6 atribut yang lainnya. Tapi, bagaimana aku bisa mengetahui apakah aku bisa menggunakan non-atribut dan bagaimana cara memakainya? Smartphone ARC 147 One-chan bilang bahwa dia entah bagaimana tahu nama sihir itu. Non-atribut disebut sihir pribadi karena jarang ada orang lain yang dapat menggunakan sihir yang sama. Jika begitu, maka itu sulit.
Kalau begitu, sekarang aku tidak tahu apakah aku memiliki bakat atau tidak untuk sihir non-atribut. Tidak, kita akan tahu jika kamu mencoba untuk menggunakan sihir non-atribut dengan batu sihir yang kamu pegang. Karena meskipun sihir tidak diaktifkan, akan ada beberapa perubahan seperti batu sihir bersinar sejenak atau sedikit bergetar. Bagaimana jika tidak ada perubahan? Aku rasa, itu berarti kamu tidak memiliki bakat pada non-atribut. Nah, untuk saat ini mari kita mencobanya. Bukankah akan lebih mudah jika aku dapat menggunakan sesuatu seperti sihir teleportasi mirip dengan kemarin ketika kami harus berjalan kaki ke hutan? Oke, dengan batu sihir transparan di tanganku, aku bergumam. Tiba-tiba, cahaya dilepaskan dari batu sihir dan dinding yang berada di sebelah kami tembus pandang dan memancarkan cahaya pucat. Ukurannya hampir sama dengan sebuah pintu. Aku membayangkan sebuah pintu, tapi tidak begitu tebal, bahkan tidak sampai 1 cm. Itu lebih terlihat seperti sebuah latar. Jadi itu mungkin. Begitulah. Lindsay menjawab kata-kataku sambil menatap kosong dengan kagum. Sepertinya aku takut untuk menyentuh latar itu. Riak atau gelobang air mulai menyebar di mana ujung jariku menyentuh itu. Seolah-olah itu terbuat dari membran atau selaput air. Aku memperpanjang lenganku ke selaput air dan aku menariknya kembali ketika aku mengkonfirmasi bahwa tidak ada apa-apa. Kemudian aku membulatkan tekadku dan smartphone ARC 148 memasukkan kepalaku ke dalamnya. Selanjutnya, hujan mulai menyebar dalam pandanganku dan kemudian muncul Elsie di belakang latar itu dengan mata lebar. Apa yang kau lakukan, Elsie? Apa yang kau katakan? Toya, bagaimana ini bisa terjadi? Tanda tanya. Aku menarik kembali wajahku sejenak, lalu aku membantu Lindsay dengan tanganku dan kita bergerak bersama ke hutan. Lindsay, juga. Apa ini? Dari mana kalian datang? Lindsay menjelaskan secara singkat kepada Elsie dengan panik. Rupanya, ini tampaknya adalah hutan timur yang kita datangi sebelumnya. Elsie sedang mengumpulkan tanaman herbal di sini. Dia masih syok ketika dinding cahaya muncul tiba-tiba dan lengannya tertarik keluar. Tampaknya dia tidak bisa berdiri karena takut saat lengannya tertarik. Tampaknya kita bisa pergi kemanapun dengan memakai sihir Get. Mungkin, saat Toya-san menggunakan sihir, kamu berpikir tentang tempat ini. Tentu. Aku berpikir tentang kejadian kemarin, tidak perlu berjalan, bukan? Ini berarti bahwa kau dapat menggunakan semua atribut sihir, kau sedikit aneh. Elsie bergumam dengan kagum. Yah, aku bisa mengerti perasaannya. Aku belum pernah melihat orang yang dapat menggunakan semua atribut. Toya-san menakjubkan, desu. Lindsay merasa kagum bertentangan dengan Elsie. Tampaknya koleksi tanaman herbalnya berlebih. Kemudian kita melewati gerbang bersama-sama dan kembali ke halaman belakang penginapan. Aku kembali dalam sekejap meskipun butuh waktu 2 jam untuk pergi ke sana. Sihir ini benar-benar berguna. Elsie mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai dan dia akan melaporkannya ke guild. Smartphone ARC 149 kami mengakhiri pelajaran sihir untuk saat ini dan dengan demikian kami memutuskan untuk kembali ke penginapan karena sudah waktunya makan siang. Aku ingin tahu apa menu hari ini. Aku lapar. Smartphone ARC 150 Chapter 10, Pengadukan dan Vanilla Ice Cream. Ketika kami kembali ke ruang makan, Mika-san ada di sana dengan seorang wanita asing. Wanita itu mempunyai rambut yang bergelombang sehitam warna gagak, usianya hampir sama dengan Mika-san. Aku rasa dia bekerja di penginapan karena dia mengenakan celemek putih. Kami berdua masing-masing memiliki hidangan yang ditempatkan di depan kami. Aku melihat wajah mereka seperti sedang mempunyai masalah sambil memakan makananku dengan garpu dan memotongnya dengan pisau. Mika-san memanggil kita ketika dia mengangkat kepalanya dan memberitahu kami. Waktu yang tepat. Apa itu? Mika-san menghampiri kami bersama dengan gadis itu. Namanya adalah Aeru. Dia menjalankan kedai kopi Paren, di kota. Kami pergi ke sana kemarin. Toko yang memiliki suasana yang menyenangkan, bukan? Mari kita diam saja soal meja yang basah kuyup. Aku pikir dia mungkin di dapur karena aku tidak melihat dia di toko. Jika dia ada di sana waktu itu, kami pasti akan canggung. Kami berpikir untuk membuat menu baru di toko, jadi kami ingin mendengar pendapat kalian, karena ada kemungkinan kita bisa menemukan menu yang tidak biasa jika kita meminta pendapat dari orang yang berasal dari negara lain.
Tolong beritahu kami jika kalian tahu ada hidangan yang bagus. Aerusan berkata begitu dan kemudian menundukkan kepalanya. Lindsay dan aku saling melirik dan memberikan anggukan kecil. Jika Anda tidak keberatan dengan kami, maka... Meskipun aku tidak tahu apakah aku akan membantu sama sekali. Smartphone ARC 151 apa yang ingin Anda coba? Aku kira sesuatu yang ringan. Seperti makanan penutup, atau sesuatu yang akan menjadi populer di kalangan wanita. Sesuatu yang membuat wanita senang, kan? Sesuatu yang menggunakan aisu, seperti krepe. Itulah yang kupikirkan. Sebuah ide yang sangat buruk jika aku mengatakannya sendiri. Bahkan aku tidak pandai memasak. Es. Seperti es serut. Tidak, bukan itu. Es krim, aisu kurimu, es krim. Hah. Semuanya tampak bingung. Apakah di dunia ini tidak ada hal seperti itu? Jenis hidangan seperti apa itu? Itu dingin dan manis, putih. Kau tidak tahu vanilla ice cream, vanilla aisu? Tidak, aku bahkan tidak pernah mendengarnya sama sekali. Sepertinya benar, aku kira itu wajar karena kita sedang berbicara tentang dunia tanpa lemari es di sini. Kau tahu cara membuatnya? Tidak, tapi, aku rasa, aku hanya tahu sedikit, yaitu tentang menggunakan susu. Gumamku, mencoba untuk menjawab pertanyaan Aerusan. Bahkan jika kau bertanya padaku bagaimana cara membuatnya. Tunggu. Tentu saja, aku tidak tahu bagaimana membuat es krim vanila, tapi aku hanya bisa mencarinya. Tolong tunggu sebentar. Kita mungkin entah bagaimana bisa mengatasinya. Lindsay, bisakah kau membantuku? Tentu. Smartphone ARC 152, itu. Apa itu? Lindsay bertanya kepadaku yang sedang mengoperasikan smartphone dengan ekspresi yang penasaran. Ini adalah sesuatu seperti alat sihir. Namun, hanya aku yang dapat menggunakannya. Aku akan sangat menghargai jika kau tidak bertanya tentang hal ini lebih banyak lagi. Lindsay yang memiliki keraguan pada wajahnya untuk sementara waktu tidak memikirkan hal itu lagi, seperti anak kecil yang patuh. Lalu sekarang, aku akan membacakannya dengan keras, sehingga kamu bisa menulisnya di atas kertas. Baik, 3 telur, 200 ml krim kocok, 60-80 gram gula, apakah ada kata-kata yang tidak kamu mengerti sampai sini? Aku memberi tahu bahannya secara singkat dan mencoba bertanya pada Lindsay. Apa itu mililiter atau gram? Jadi mulai dari situ, ya. Mililiter adalah suatu jumlah atau takaran di negaraku. Gram adalah berat atau beban. Apa boleh buat, tetapi untuk menggunakan pengukuran hanya dengan mata, Lindsay, bisakah kamu menggunakan sihir es nanti? Ya, itu mungkin karena aku memiliki atribut air. Baik, jika begitu, maka tidak ada masalah. Mari kita lanjutkan menulis resep untuk membuat es krim. Aerusan mulai memasak sambil melihat resep yang ditulis oleh Lindsay. Karena aku masih amatir, aku hanya membantu membuat bahan-bahannya. Mengaduk ternyata membutuhkan begitu banyak tenaga yang membuat tulangku mulai sakit. Smartphone ARC 153 terakhir Lindsay menggunakan sihir untuk mengelilingi wadah dan di atas penutup dengan es dan kemudian kita biarkan untuk sementara waktu. Setelah menunggu dengan tepat, kami mengeluarkan es dari dalam wadahnya. Aku mencoba sesuap dengan sendok. Meskipun sedikit berbeda, aku rasa tidak ada keraguan bahwa ini dapat dipanggil es krim vanila. Kami mengambil piring dan memberikannya kepada Aerusan. Dia membuka matanya lebar-lebar setelah memakan sesuap dan setelah itu dia tersenyum lebar. Lezat. Tampaknya dia senang dengan hal itu, aku merasa sedikit lega. Apa ini? Dingin dan lezat. Sangat lezat desu. Tampaknya Mika-san dan Lindsay senang juga. Terus terang saja, bagiku itu masih kurang. Yah, aku tidak bisa berharap untuk menjadi seperti yang dari chain store yang terkenal itu. TL Note, chain store, toko es krim di Jepang. Masalahnya adalah apakah ada seseorang yang bisa menggunakan sihir es di tokonya Aerusan. Tampaknya adik Aerusan yang bekerja dengan dia di toko bisa menggunakannya. Jika begitu maka akan baik-baik saja nantinya. Aku pikir jika begini, maka pasti akan menarik perhatian bagi wanita. Aku kira sebagai menu baru ini bisa dibilang memuaskan, bukan? Ya, terima kasih banyak. Es krim vanila, aku akan memanfaatkannya. Sebenarnya itu masih tidak bisa disebut dengan es krim vanila karena itu tidak benar-benar menggunakan vanila dengan benar. Baiklah, kita lupakan saja hal kecil seperti itu.
Aerusan dengan terburu-buru kembali ke tokonya sekaligus berpamitan karena dia ingin mencoba membuatnya sendiri. Kemudian Elsie marah karena tidak senang setelah mendengar cerita ketika kembali ke guild dan karena dia adalah satu-satunya yang tidak bisa merasakannya. Jadi diputuskan bahwa smartphone ARC 154 Mikasan akan membuatnya. Dalam hal ini, berarti bahwa aku akan mencampur bahan-bahan lagi, jadi ini yang disebut dengan tangan pengaduk dari peradaban. Tanganku sakit. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.